Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Insight Belajar Rida. Nah, ini kita akan lanjut di episode 4 ya. Kita akan mengupas ya, apa aja sih insight yang aku dapatkan dari buku Anti Malas dan Suka Menunda. Nah, di episode 4 ini adalah kelanjutan dari episode 1, 2, dan 3. Jadi buat teman-teman yang baru nonton di episode 4, silahkan bisa berkunjung ke video episode 1 sampai 3. Nah, itu karena memang sebenarnya ini, urutan ya insight-nya gitu. Jadi akan lebih bisa menangkap, eee, insight lebih lengkapnya ketika memang ditonton secara berurutan videonya, seperti itu ya. Nah, kemudian di episode 4 ini kita bakal bahas apa? Nah, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang membuat seseorang itu malas. Kalau di episode sebelumnya kita bahas yang udah disebutkan gitu ya. Nah, ini ada faktor lagi ternyata ya yang membuat seseorang itu timbul rasa malas. Apalagi sih faktornya? Nah, ini yuk kita gali. Nah, faktor lainnya itu adalah dihantui rasa takut gagal. Nah, dihantui rasa takut gagal ini dalam artian, jadi fokus teman-teman itu belum juga melakukan gitu ya, tapi sudah terbayang-bayang kegagalannya. Kurang lebih seperti itulah ya kondisinya gitu. Jadi belum melangkah tapi udah kepikirannya tuh gagal gitu, bukan proses yang akan dilalui seperti apa gitu ya bayangannya, atau misalnya hal baik apa yang akan tercapai gitu ya, tapi langsung fokus pada, kegagalan gitu. Nah, ini tuh jadi, salah satu faktor juga ternyata teman-teman ketika misalnya kita baru atau dalam merencanakan aja udah, dihantui rasa kegagalan yang cukup, eee, memenuhi pikiran teman-teman gitu ya. Nah, ternyata ini sangat berpengaruh. Nah, bahayanya teman-teman, jadi kalau dari buku ini aku dapat insight juga kalau kita, rasa takut gagalnya itu lebih besar gitu ya, maka keinginan untuk melakukan sesuatu itu semakin hilang gitu ya, dan akhirnya timbullah rasa malas. Nah, ini, dalam keseharian iya banget ya gitu. Jadi ketika misalnya kita fokus pada kegagalan, maka kita tuh jadi semakin mager gitu untuk berprogres, ya nggak sih? Gitu. Nah, jadi ketika sudah terbayang kegagalan, mau melangkah aja tuh berat banget gitu kayaknya ya, gitu. Nah, disinilah mungkin, bukan mungkin ya, disinilah akan menjadi pemicu kalau kita tuh nggak bakal ngapa-ngapain, alias ya jadinya timbullah rasa malas itu. Nah, di sini di buku ini ada diagram ya, perhatikan grafik seperti ini. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ada tanda panah ke atas itu, menandakan motivasi menghindari kegagalannya, yang ini semakin ke atas semakin besar berarti ya. Nah, kalau yang ini yang horizontal itu semakin ke kanan, itu motivasi mengejar kesuksesannya semakin besar. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat gitu ya, ketika misalnya motivasi menghindari kegagalannya itu semakin besar, maka semakin malas gitu ya. Nah, kalau misalnya motivasi mengejar kesuksesannya kecil gitu ya, nah diet juga menghindari malasnya kecil, ternyata masih timbul nih rasa malas gitu ya. Terus gimana kalau misalnya, mmm, seseorang itu gitu ya, motivasi, menghindari kegagalannya besar juga, motivasi mengejar kesuksesannya juga besar. Nah, ini jadinya males juga ternyata ya kalau misalnya 50-50 gitu ya. Jadi yang, membuat seseorang berkomitmen itu adalah ketika misalnya motivasi menghindari kegagalannya dalam skala kecil gitu ya, tapi motivasi mengejar kesuksesannya ada di dalam skala yang cukup besar gitu. Jadi inilah, di mana kondisi seseorang akan berupaya gitu ya dengan sekuat dan sebisa mereka gitu ya untuk berkomitmen dengan progres yang perlu dilalui atau yang perlu dilakukan gitu. Jadi, di sinilah pentingnya, motivasi mengejar kesuksesan itu jauh lebih besar dibanding motivasi menghindari kegagalan gitu. Nah, ini kalau dari buku, eee eee, Anti Malas dan Suka Menunda ya teman-teman gitu. Jadi aku dapat insight ini dari grafik ini. Nah, terus gimana, rekomendasi apa nih supaya kita tuh nggak terjebak gitu ya dalam kegagalan? Mungkin kalau misalnya teman-teman
tahu gitu ya, aku juga pernah berdiskusi sama orang yang memang, dia tuh semangat melakukan sesuatunya karena memang untuk menghindari kegagalan gitu ya. Tapi menurut, aku gitu ya, kalau misalnya ngobrol sama orang, itu hanya beberapa orang aja gitu ya, yang memang dia itu berhasil gitu ya, mengelola rasa takut gagalnya itu menjadi sesuatu yang bisa membudayakan gitu ya. Jadi, eee, jaranglah ibaratnya gitu orang yang, motivasi, untuk melakukan sesuatunya itu dengan kegagalan gitu. Jadi saking nggak maunya gitu, maka dia tuh cepet gitu ya ibaratnya, "Aku harus apa nih, aku harus apa nih?" Gitu ya. Nah itu, eee tapi itu agak-agak jarang ya teman-teman kalau aku misalnya di circle aku sendiri. Nah ini mungkin nanti bisa share di kolom komentar, kamu masuk tim mana nih? Apakah memang termotivasi ketika menghadapi kegagalan gitu ya, malah jadi semakin terpacu? Nah boleh banget sharing di kolom komentar nanti ya, gitu. Nah kalau di buku ini insight-nya adalah mengejar jadi motivasi mengejar kesuksesannya ketika lebih besar dan motivasi menghindari kegagalannya tidak terlalu besar, maka di sini akan berpeluang gitu ya untuk seseorang itu bisa berkomitmen, gitu. Nah, terus harus ngapain gitu ya, balik lagi. Nah, di sini rekomendasi next action-nya adalah, ada 2 ya teman-teman. Yang pertama, start new ya, mulai dari sekarang. Mungkin aku tahu banget gitu ya namanya berproses itu pasti banyak pertimbangan, pasti banyak ketakutan, pasti banyak keraguan gitu ya. Tapi, percayalah teman-teman, mulai aja dulu ya. Misalnya belum, bisa misalnya ibaratnya gitu ya, kita tuh mau melangkah, 100 langkah gitu ya, tapi misalnya teman-teman baru bisa 1 langkah setiap harinya, it's okay banget teman-teman. Lakukan progres itu mulai dari hal kecil gitu ya, nanti kalau sudah konsisten dari hal kecil, agak diperbesar lagi gitu ya, progres apa yang bisa dilakukan gitu. Karena memang, ketika memulai itu nantinya akan ada rasa, "Oh, aku bisa ya ternyata memulai," gitu. Nanti kalau udah biasanya nih teman-teman kalau udah mulai melangkah dan ternyata, oh nggak semenakutkan atau nggak seberat yang dipikirin ya ternyata, malah jadinya ketagihan gitu ya untuk banyak melakukan hal-hal, perubahan atau berprogres kayak gitu. Jadi aku sarankan teman-teman ketika misalnya punya, eee, rencana sesuatu boleh banget nge-plan sesuatu gitu ya, tapi jangan terlalu, lama. Jadi harus ngasih batas juga nih teman-teman. Misalnya, oke deh aku ngerencanain ini misalnya dalam 1 minggu deh, habis 1 minggu pokoknya terus action. Nah, dibatasi gitu ya, jangan terlalu banyak memikirkan rencana-rencana, tapi eksekusinya lama banget ya ibaratnya belum mulai-mulai. Nah itu, nantinya akan, demotivasi gitu biasanya gitu ya, "Oh aku mah kebanyakan mikir orangnya," jadinya judgement gitu ya. Judgement ke diri sendiri bahwa aku mah udah cuma pintar ngerencanain tapi nggak pinter untuk eksekusi. Nah itu jangan sampai ada judgement, apa ya, penilaian terhadap diri kayak gitu ya. Itu bisa, berbahaya, bisa mengurangi kepercayaan diri. Kalau misalnya teman-teman nonton episode sebelumnya, episode di notes gitu ya bahwa, semakin tinggi rasa percaya diri seseorang gitu ya, maksudnya bukan, dia yakin kalau dia bisa, maka, akan semakin bisa menurunkan tingkat kemalasan gitu. Nah yang kedua, yakinlah gitu ya, bahwa saya bisa. Mulai dari mana? Mulai dari yang teman-teman bisa lakukan gitu ya. Buatlah progres sekecil apapun itu setiap harinya dan jangan lupa didokumentasiin ya teman-teman gitu. Karena, beberapa dari mentor aku juga ya, ada yang menyarankan bahwa kita itu perlu data. Nah, misalnya action-action small progress teman-teman nih didokumentasiin gitu ya. Entah itu dalam bentuk checklist atau misalnya dalam bentuk portofolio atau dalam bentuk catatan tulisan di buku diary atau seperti apa. Pokoknya sesuatu yang bisa teman-teman lihat lagi, oh ternyata aku sudah berprogres sejauh ini ya gitu. Jadi ada datanya dan nggak bilang kalau misalnya belum mencapai sesuatu yang diinginkan, nggak bilang, oh ya aku mah tidak melakukan apa-apa ya gitu. Padahal kalau lihat datanya aku sudah melakukan sesuatu gitu ya, tapi ingat lagi bahwa yang namanya hasil itu bukan ranah manusia tapi ranahnya Tuhan. Jadi, balik lagi ke situ kalau misalnya hasil, ya sekuat apapun kita memikirkan hal itu, ya kita tidak bisa mengintervensi hasil gitu ya, tapi kita bisa mengintervensi upaya yang bisa kita lakukan, seperti itu. Nah ini adalah ending dari episode 4, semoga teman-teman yang,
Semakin mengetahui faktor-faktor ini, semakin bisa mengatasi, "Oh, aku harus melakukan, sesuatu apa nih untuk bisa mengurangi lagi rasa malas dan antisipasi menundanya," ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.